Baik, akan saya ulang. Banyak remaja gay dan lesbian berkencan dengan sesama jenis yang dapat membantu mereka memperjelas orientasi seksual mereka atau menyamarkannya dari orang lain. Kebanyakan remaja gay dan lesbian memiliki pengalaman seksual sesama jenis, seringkali dengan teman sebaya yang bereksperimen. Remaja gay dan lesbian menilai putusnya hubungan asmara saat ini sebagai masalah kedua yang paling membuat stres. Dan yang kedua, setelah pengungkapan orientasi seksual mereka kepada orang tua mereka. Budaya dapat memberikan pengaruh yang kuat pada kencan remaja. Konteks sosiokultural memberikan pengaruh yang kuat pada pola kencan remaja. Nilai-nilai dan keyakinan agama manusia dari berbagai kebudayaan seringkali mengatur usia di mana berkencan dimulai. Berapa banyak kebebasan dalam berkencan yang diperbolehkan? Apakah berkencan harus diawasi oleh orang dewasa atau orang tua? Dan bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam berkencan? Misalnya, dari kebudayaan Meksiko, Amerika, dan Asia Amerika memiliki standar-standar yang lebih konservatif di kalangan remaja daripada pada kebudayaan Anglo dan Amerika. Berkencan dapat menjadi suatu konflik kebudayaan bagi banyak kaum imigran dan keluarga mereka yang berasal dari kebudayaan di mana kencan pada usia lanjut hanya sedikit kebebasan yang diperbolehkan. Berkencan diawasi dan berkencan di kalangan anak-anak perempuan remaja dilarang. Kencan menunjukkan koneksi campuran dengan penyesuaian selama masa remaja. Kencan dan hubungan romantis pada usia dini bisa sangat bermasalah. Para peneliti telah menemukan bahwa kencan dini atau berkencan dengan seseorang akan dikaitkan dengan kehamilan pada usia remaja dan masalah di rumah dan sekolah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh April. Selanjutnya ada budaya dan remaja perkembangan. Yang pertama ada lintas budaya perbandingan. Ada persamaan dan perbedaan pada remaja di berbagai negara. Masa remaja mungkin melibatkan banyak pengalaman yang berbeda. Di beberapa negara, tradisi diteruskan dalam sosialisasi remaja, sedangkan di negara lain terjadi perubahan substansial dalam pengalaman remaja. Remaja seringkali mengisi waktunya dengan kegiatan yang berbeda-beda, tergantung dari budaya di mana mereka tinggal. Variasi lain dalam pengalaman remaja dalam budaya adalah apakah remaja menjalani ritus peralihan? Sebuah ritus peralihan adalah upacara atau ritual yang menandai transisi individu dari satu status ke status lainnya, terutama ke masa dewasa. Ritual ini sering melibatkan praktik dramatis yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pemisahan remaja dari keluarga dekat, terutama ibu. Dalam budaya primitif, ritus peralihan sering didefinisikan dengan baik, sedangkan di Amerika kontemporer, ritus peralihan menuju kedewasaan itu tidak jelas. Selanjutnya, kedua ada etnis. Banyak keluarga yang bermigrasi dalam beberapa dekade terakhir ke Amerika Serikat berasal dari budaya kolektivis, di mana ada rasa kewajiban keluarga yang kuat. Sebagian besar penelitian tentang remaja etnis minoritas belum memisahkan pengaruh etnis dan status sosial ekonominya. Karena kegagalan ini, terlalu sering peneliti memberikan penjelasan etnis untuk karakteristik yang sebagian besar disebabkan oleh faktor sosial ekonomi. Walaupun tidak semua keluarga etnis minoritas miskin, tetapi kemiskinan memicu stres pada remaja etnis tersebut. Memahami perbedaan ini merupakan aspek penting untuk dapat berhubungan baik dengan orang lain dalam suatu dunia yang beraneka ragam atau multikultural.
kelompok etnis minoritas tidak homogen. Mereka memiliki latar belakang sosial, sejarah, dan ekonomi yang berbeda. Kegagalan untuk menyadari keanekaragaman dan perbedaan individual berakibat pada tumbuhnya stereotipe kelompok etnis minoritas. Konflik nilai sering dilibatkan ketika individu berespon terhadap isu etnis. Suatu konflik nilai yang menonjol meliputi yaitu asimilasi dan pluralisme. Asimilasi mengacu pada peleburan kelompok etnis minoritas ke dalam kelompok yang dominan, yang sering berarti hilangnya beberapa atau pada akhirnya semua perilaku dan nilai kelompok etnis minoritas tersebut. Sebaliknya, pluralisme atau kemajemukan mengacu kepada kehidupan bersama kelompok etnis dan kebudayaan yang khas di dalam masyarakat yang sama. Orang yang mengadopsi pendirian kemajemukan biasanya mendukung bahwa perbedaan kebudayaan harus dipertahankan dan dihargai. Yang ketiga, ada media. Dalam hal keterpaparan, rata-rata anak berusia 8 hingga 18 tahun Amerika Serikat menghabiskan 6,5 jam sehari menggunakan media elektronik, dengan sebagian besar waktu dihabiskan untuk menonton televisi. Jika diperhitungkan multitasking media, mereka menggunakan media elektronik selama 8 jam sehari. Remaja dengan cepat meningkatkan waktu yang mereka habiskan untuk online. Sedangkan remaja yang lebih tua cenderung mengurangi menonton TV dan bermain video game. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik dan menggunakan komputer. Sejumlah besar remaja dan mahasiswa terlibat dalam jejaring sosial di MySpace dan Facebook. Sedangkan untuk zaman sekarang, remaja lebih banyak terlibat dalam media sosial TikTok, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nova. Baik, selanjutnya masalah remaja. Kenakalan remaja. Remaja nakal adalah remaja yang melanggar hukum atau terlibat dalam perilaku yang dianggap ilegal. Pengaruh dari terjadinya kenakalan remaja adalah status sosial ekonomi yang rendah, pengalaman keluarga yang negatif, terutama tingkat pengawasan orang tua yang rendah, dan memiliki saudara kandung yang nakal, dan pengaruh teman sebaya yang negatif. Kenakalan remaja yang terjadi di sekolah dikaitkan dengan efek dari hubungan keluarga yang negatif dan kontrol diri yang buruk pada perkembangan masalah perilaku. Pengawasan orang tua terhadap remaja sangat penting dalam menentukan apakah seorang remaja akan menjadi anak nakal. Selanjutnya, depresi dan bunuh diri. Remaja dan masa dewasa awal memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi daripada masa anak-anak. Depresi dan suasana hati yang buruk cenderung dimiliki oleh remaja perempuan daripada remaja laki-laki. Tingkat pernah mengalami gangguan depresi berat berkisaran antara 15-20% untuk remaja. Pada sekitar usia 15 tahun, remaja perempuan memiliki tingkat depresi 2 kali lipat dari remaja laki-laki. Di antara alasan perbedaan gender ini adalah bahwa wanita cenderung merenungkan suasana hati mereka yang tertekan dan memperkuatnya. Citra diri perempuan, terutama citra tubuh mereka, lebih negatif daripada laki-laki. Perempuan menghadapi lebih banyak diskriminasi daripada laki-laki. Dan masa pubertas terjadi lebih awal pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Akibatnya, anak perempuan mengalami tumpukan perubahan dan pengalaman hidup di tahun-tahun sekolah menengah yang juga dapat meningkatkan depresi. Faktor keluarga tentu juga menempatkan remaja pada resiko terhadap pengembangan depresi, seperti memiliki orang tua yang depresi, orang tua yang tidak siap secara emosional, orang tua yang memiliki konflik perkawinan yang tinggi, dan orang tua dengan masalah keuangan. Hubungan teman sebaya yang buruk juga menjadi faktor terjadinya depresi pada remaja, seperti tidak memiliki hubungan dekat dengan sahabat, kurang kontak dengan teman, dan mengalami penolakan teman sebaya. Hal ini memberi dampak terjadinya peningkatan kecenderungan depresi pada remaja. Masalah dalam hubungan romantis remaja juga dapat memicu gejala depresi terutama bagi anak-anak perempuan.
Dalam sebuah persahabatan, biasanya sahabat akan lebih sering memberikan dukungan sosial. Namun, apakah persahabatan berhubungan dengan tingkat depresi yang lebih rendah di antara anak perempuan dan laki-laki? Yang lebih rendah di antara anak tergantung pada jenis persahabatan. Misalnya, dalam sebuah penelitian baru-baru ini, remaja muda dengan teman-teman yang baik lebih kecil kemungkinan untuk mengalami depresi dibandingkan remaja muda tanpa teman. Sedangkan remaja muda dengan teman toksik lebih mungkin mengalami depresi. Bunuh diri adalah penyebab kematian tertinggi pada anak berusia 10 hingga 19 tahun saat ini di Amerika Serikat. Perilaku bunuh diri jarang terjadi pada masa anak-anak, tetapi meningkat pada masa remaja dan kemudian meningkat lebih lanjut pada masa dewasa awal. Meskipun ancaman bunuh diri harus selalu ditanggapi dengan serius lebih jauh. Lebih banyak remaja yang memikirkan atau mencoba bunuh diri, tapi tidak benar-benar berhasil melakukannya. Perempuan lebih cenderung untuk mencoba bunuh diri daripada laki-laki. Tetapi laki-laki ada kemungkinan untuk berhasil dalam melakukan bunuh diri. Laki-laki menggunakan cara yang lebih mematikan seperti senjata api. Remaja mungkin memiliki sejarah ketidakstabilan dan ketidakbahagiaan keluarga dalam waktu yang lama, sama seperti kurangnya kasih sayang dan dukungan emosional, kontrol yang tinggi, dan tekanan untuk pencapaian oleh orang tua selama masa anak-anak terkait dengan depresi remaja. Kombinasi pengalaman keluarga seperti itu juga cenderung muncul sebagai faktor distal dalam upaya bunuh diri remaja. Hubungan teman sebaya remaja juga dikaitkan dengan upaya bunuh diri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Keterkaitan dari masalah dan keberhasilan pencegahan atau intervensi program. Para peneliti semakin menemukan bahwa perilaku bermasalah pada masa remaja saling terkait. Dan remaja yang berisiko memiliki satu atau lebih masalah berikut. Yang pertama ada penyalahgunaan narkoba, yang kedua kenakalan remaja, yang ketiga masalah seksual, dan yang keempat adalah masalah sekolah. Masalah terkait, menurut Dreyfus menemukan sejumlah komponen umum dalam program sukses yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi masalah pada remaja. Mereka memberikan perhatian individu kepada remaja berisiko tinggi. Mereka mengembangkan intervensi masyarakat luas dan mereka termasuk identifikasi dini dan intervensi. Untuk sesi selanjutnya, kami buka untuk pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh di chat atau on mic.
Untuk pertanyaannya, saya tampung dulu. Dan untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, langsung di kolom chat aja. Izin menjawab pertanyaan dari Ashifa. Pertanyaannya, pada slide kelima disebutkan orang tua mengalami kesulitan menangani dorongan remaja untuk otonomi. Nah, maksud itu gimana dan apakah ada contohnya? Definisi untuk otonomi menurut NOM tahun 1995, di mana otonomi adalah kemampuan secara umum remaja untuk mengarahkan hidupnya sendiri dengan berbagai cara yang terefleksi ke dalam dimensi sikap, emosional, dan fungsional. Intinya itu kayak otonomi itu upaya seorang remaja untuk bersikap lebih mandiri lagi. Contohnya itu seperti di Amerika Serikat, biasanya orang tua di Amerika Serikat mengusir anaknya ketika berumur 18 tahun karena dianggap sudah dewasa dan agar anaknya bisa lebih mandiri lagi. Seperti itu, Ashifa, apakah udah jelas? Sama-sama, Ashifa.
Tia, halo. Iya, gimana? Aku boleh nanya di sini nggak? Nanti intinya di mana? Di chat. Boleh, boleh. Aku mau, ini menurut pendapat kalian ya. Kan di negara maju kayak negara Amerika, anak umur 18 tahun itu udah memiliki, sudah pisah hidupnya dengan keluarganya dan lebih mandiri dibandingkan orang Indonesia. Nah, faktor apa yang menyebabkan orang Amerika atau negara maju lebih mandiri dibanding kita, sedangkan mereka melalui perkembangan remaja yang sama gitu. Ngerti nggak? Halo? Iya, iya, iya. Ya, Makasih. bisa nangkep intinya. Ya, makasih. Ditulis aja ya, Saina. Ya, intinya aku tulis di itu ya, di chat. Ya. Maksud ya.
Izin menjawab pertanyaan Rifka. Izin bertanya, apakah yang menyebabkan seseorang remaja sulit dalam mengekspresikan emosinya? Yang pertama, karena dia tidak mau berkonflik. Remaja berpikir bahwa meluapkan emosi bisa membuat situasi makin panas dan tegang. Apalagi kalau tahu bahwa orang lawan bicaranya sensitif dan emosional. Dia akan semakin sulit untuk meluapkan emosinya. Yang kedua, dia takut menyakiti perasaan lawan bicara. Ini menunjukkan bahwa dia sayang sehingga tidak ingin lawan bicaranya terluka. Yang ketiga, remaja kira kita itu tahu apa yang dan paham apa yang dia rasakan. Yang keempat, remaja bingung apa yang sebenarnya dia rasakan. Yang kelima, emosional perfeksionis, cenderung rasional dan harus selalu mengendalikan emosi. Bagaimana, Rizka? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, Nova. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan Estin, apa pengaruh gadget terhadap psikologis remaja? Sebenarnya kecanduan teknologi dan internet pada remaja ini bisa berdampak jauh baik pada diri mereka sendiri atau keluarganya. Remaja dengan kecanduan gadget ini dapat mengalami masalah kesehatan fisik dan psikologisnya. Nah, dampak psikologisnya itu yaitu seperti depresi, merasa kesendirian, kegelisahan, agresi, kurang empati, fobia sosial, dan tidak mengendalikan dorongan untuk menggunakan internet atau teknologi. Bagaimana, Estin? Apa sudah cukup? Sudah, April. Terima kasih.